A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan kami, pencipta alam semesta, pemberi cahaya langit dan bumi, jadikanlah pada hati kami cahaya, pada pandangan kami cahaya, pada pendengaran kami cahaya, di sebelah kanan kami cahaya, di sebelah kiri kami cahaya, di belakang kami cahaya, di depan kami cahaya, dan jadikanlah oleh-Mu di atas kami cahaya, di bawah kami cahaya. Ya Allah, ya Rob, berikanlah kepada kami cahaya, cahaya pada urat kami, cahaya pada kulit kami, cahaya pada daging kami, cahaya pada darah kami, cahaya pada rambut kami, cahaya pada lidah kami, dan jadikanlah pada jiwa kami cahaya, dan sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Peki Zamrud, selamat malam. Ayuhal mukminun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat ilahi Robbi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kepada kita kesempatan juga kesehatan sehingga kita bisa kembali bertemu bersilaturahim untuk belajar bersama. Kita sama-sama belajar. Hari ini kita akan membahas bagian dari yang pernah dijelaskan kemarin. Kita menyinggung-nyinggung masalah tanah ya Bu ya. Ya, kita bukan berebut batas tanah, bukan. Bukan juga bersengketa tentang tanah ya. Tetapi kita akan membahas bagaimana keterangan tentang jenis-jenis atau macam-macam tanah di dalam Al-Quran. Termasuk tanah yang dijadikan bahan baku penciptaan tubuh manusia. Ya, ketahuilah bahwa langit dan bumi dahulunya adalah suatu yang padu. Lalu keduanya dipisahkan. Nah, proses terpisahnya antara langit dan bumi pertama-tama adalah sebagai asap. Setelah langit dan bumi terpisah, kemudian perlahan bumi terbentuk. Ya, kita lihat ayatnya di surat 21 ayatnya 30. Ini Qurannya belum muncul ya. Saya kirim dulu Qurannya. Nah, surat Al-Anbiya 21 ayatnya 30. Silahkan. Kita mulai dengan Ibu Adik ya. Ibu Adik, kiranya berkenan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 21 Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan di antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Iya.
Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu? Bahwasannya langit dan bumi dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya. Ini informasinya ya. Orang menyebutnya peristiwa pemisahan langit bumi itu dengan ledakan besar atau Big Bang. Nah, kemudian muncullah teori Big Bang. Quran udah nyebutin cerita itu. Nah, proses terpisahnya langit dan bumi, yaitu kemudian menjadi asap. Makanya ada surat Ad-Dukhan namanya. Ya, kita lihat 41. Surat 41, 9 sampai 11. Karena pesertanya banyak nih, Ya. kita bergantian ya. Pak Rizky, silahkan Pak Rizky. Wah, Pak Dokter, tidak sedang operasi ya, Dok? iya, Pak Dokter. Enggak, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Mangga, Dokter. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Fussilat ayat 9. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian itulah Tuhan semesta alam. Oke, lanjut. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya. Dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan untuk penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian dia menuju langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Kami datang dengan suka hati. Ini ayatnya mesti diurai dengan jurnal ilmiah ya. Oh ini berat. Oh iya. Ya nanti dicari pakarnya nanti yang bisa menjelaskan tentang teori Big Bang dari penciptaan awal sampai terbentuknya bumi. Nah, karena fokus kita sekarang lagi mau cerita tanahnya ya. Ya. Bukan cerita proses penciptaan alam semestanya. Bahwa semua jenis tanah yang disebutkan dalam Al-Quran menerangkan dan menjelaskan tentang rangkaian penciptaan asal-usul bumi. Mulai dari wilayahnya, bentuknya, kandungannya, jenisnya, dan juga karakternya. Mulai dari proses yang paling sederhana sampai hal yang paling rumit. Dan juga termasuk derivat dari tanah yang telah menjadi makhluk hidup. Baik itu tumbuhan, hewan, maupun tubuh manusia. Nah, sebelum kita membuka ayat-ayat dalam Al-Quran tentang jenis-jenis tanah, termasuk tanah yang dijadikan bahan baku penciptaan manusia, coba kita perhatikan informasi tanah berdasarkan ilmu pengetahuan. Karena kita boleh juga menggunakan ilmu pengetahuan dalam mengkaji Quran. Dasarnya surat 22 ayat 8. Sekarang beralih ke Ibu Esti. Ya, siap. Bismillahirrohmanirrohim. Surat 22, Surat Al-Hajj ayat 8. Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan.
tanpa petunjuk, dan tanpa kitab atau wahyu yang bercahaya. Ya, jadi kita boleh menggunakan 3 pendekatan untuk mengkaji apapun, termasuk membahas tentang Allah. Dan di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk, tanpa kitab yang bercahaya. Ntar lama-lama kan jadi ngaco pembicaraannya kalau nggak ada dasarnya. Jadi kita boleh menggunakan 3 pendekatan untuk membahas segala hal. Yang pertama, kita harus menggunakan ilmu pengetahuan, sains ya. Juga yang kedua, boleh menggunakan petunjuk, wahyu berarti. Dan juga boleh menggunakan kitab yang bercahaya dalam bentuk jurnal ilmiah. Ya, syukur-syukur 3-tiganya nih dapat informasinya, Bu ya. Berdasarkan ilmu pengetahuannya ada, berdasarkan wahyunya ada, jurnalnya juga ada. Nah, jadi kita boleh menggunakan 3 pendekatan itu. Nah, bercerita tentang tanah, berdasarkan ilmu pengetahuan manusia, telah membagi tanah di bumi menjadi 11, Bu. Jadi ada 11 jenis tanah berdasarkan ilmu pengetahuan. Jenis yang pertama disebut dengan tanah organosol atau tanah gambut. Ya, tanah jenis ini berasal dari bahan induk organik dari hutan rawa. Cirinya warna coklat hingga kehitaman. Teksturnya debu lempung, tidak berstruktur. Konsistensi tidak lekat sampai dengan agak lekat. Dan kandungan unsur haranya rendah. Gitu. Nah, tanah ini terbentuk karena adanya proses pembusukan dari sisa-sisa tumbuhan rawa. Nah, ini banyak terdapat di daerah Sumatera, Kalimantan, Papua, Bu. Dan ini nggak kurang baik jika dijadikan pertanian atau perkebunan. Karena asamnya sangat tinggi. Kalaupun mau dijadikan lahan pertanian atau perkebunan, ini terlalu banyak biaya, Bu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada tanah aluvial namanya. Jenis tanah ini masih muda, belum mengalami perkembangan. Nah, bahannya berasal dari material halus yang diendapkan oleh aliran sungai gitu. Oleh karena itu, jenis tanah ini banyak terdapat di daerah datar sepanjang aliran sungai. Itu namanya tanah aluvial. Ada lagi namanya tanah regosol. Regosol adalah tanah berupa endapan abu vulkanik baru yang memiliki butir kasar. Nah, ini biasanya banyak terdapat di lereng gunung api. Ya. Nah, tanah ini banyak terdapat di daerah Sumatera bagian timur, Jawa Barat, Jawa, Bali, NTT. Itu tanahnya kan banyak dari apa namanya? Endapan abu vulkanik gitu. Yang keempat ada yang disebut dengan tanah litosol. Litosol. Nah, litosol itu jenis tanah berbatu. Ya. Dan lapisan yang lapisannya tidak tebal gitu. Jadi tanah berbatu dengan lapisan yang tidak begitu tebal. Nah, tanah ini itu bukan bahannya. Sumbernya adalah dari batuan beku yang belum mengalami proses pelapukan secara sempurna. Nah, ini banyak ditemukan di lereng gunung atau juga di pegunungan di seluruh Indonesia. Kemudian ada tanah, kalau tadi litosol, ini latosol. Nah, tanah latosol itu banyak terdapat di daerah beriklim basah. Curah hujannya lebih dari 300 mili per tahun. Nah, dan ketinggian tempatnya berkisar 300 sampai 1000 meter di bawah permukaan laut. Nah, tanah ini juga banyak terbentuk dari batuan gunung api, tetapi sudah mengalami proses pelapukan. Ada lagi yang keenam namanya tanah grumusol.
Nah, grumusol adalah tanah berasal dari batu kafur, batu lempung, dan ini banyak di daerah iklim subhumid atau subarid yang curah hujannya kurang dari 2.500 mm per tahun. Ya, ada lagi yang ketujuh namanya tanah podsolik. Podsolik. Tanah podsolik itu berasal dari batuan pasir kuarsa. Nah, ini banyak tersebar di daerah beriklim basah tanpa bulan kering. Curah hujannya di atas 2.500 gitu. Teksturnya lempung hingga berpasir. Dan kesuburan tanahnya rendah gitu. Warnanya biasanya merah dan kering misalnya. Tanah merah terus kering ya gitu, nggak gembur. Nah, ada yang ke-8 namanya tanah podsol. Podsol. Tanah podsol itu berasal dari batuan induk pasir. Ini banyak di daerah beriklim basah, topografi pegunungan. Nah, seperti di daerah Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Papua Barat gitu. Dan ini kesuburannya juga rendah kalau podsol ya. Jadi makanya susah di situ bercocok tanam. Ada lagi yang ke-9 namanya tanah andosol. Andosol. Pakai an ya, bukan dosol. Nah, tanah jenis ini itu berasal dari bahan induk abu vulkan juga. Nah, penyebarannya di daerah beriklim sedang dengan curah hujan di atas 2.500 mili per tahun. Nah, umumnya ini juga dijumpai di daerah lereng atas kerucut vulkan gitu. Ketinggian 800 meteran. Nah, warnanya umumnya coklat, abu-abu hingga kehitam-hitaman biasanya. Yang ke-10 ada yang namanya tanah Mediteran. Mediteran merah kuning. Nggak ada hijaunya ya. Nah, tanah jenis ini berasal dari batuan kapur keras. Banyak terdapat di daerah yang beriklim subhumid, topografi kars, dan lereng vulkan dengan ketinggian di bawah 400. Di bawah 400 ya di meter di bawah laut. Warna tanahnya coklat sampai merah. Gitu. Nah, yang ke-11 ada yang disebut dengan tanah hidromorf kelabu. Nah, tanah ini perkembangannya lebih dipengaruhi oleh faktor lokal yaitu topografi yang berupa dataran rendah atau cekungan. Hampir selalu tergenang air gitu. Nah, warnanya jadi abu kayak apa tuh namanya? Lempung gitu ya. Nah, itu informasi yang saya peroleh dari beberapa catatan. Jadi ada 11 jenis tanah. Topsoil di situ belum dijelasin, masih ada sebetulnya ya. Nah, bagaimana keterangan tanah di dalam Al-Quran? Nah, ternyata Al-Quran juga memberi informasi kepada kita bahwa ada 16 jenis tanah, Bu. Jadi tadi kan baru 11, berarti ada lagi sekitar 5 yang belum ketemu tuh. Namanya apa ya gitu. Nah, informasi itu kita dapat, kita peroleh setelah kita amati kata dasar yang digunakan untuk penyebutan tanah itu. Gitu. Dan ada 16 akar kata yang diterjemahkan dengan tanah. Gitu. Coba kita sebutin satu-satu. Yang pertama, menggunakan kata-kata soidan. Soidan. Nah, kita nanti lihat ayatnya seperti apa tulisannya ya. Soidan, surat 18 ayat 8. Soidan. Iya. Bagaimana kalau Ibu Asti? Ya, baik Bu Tini. Ya, terima kasih. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 18 ayat 8. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Tanah rata. Ini bahasa Arabnya apa? Soidan. Artinya tanah ya. Kan artinya tanah ya. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha soidan.
Soidan diterjemahkannya tanah. Memang kita mesti amati, kita mesti bikin semacam hipotesanya. Kira-kira apa nih inti ayat ini? Sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan apa yang di atasnya menjadi soidan, juruza, tanah yang tandus gitu. Nah, tanahnya menggunakan soidan ya. Oke, sekarang lihat ayat 40-nya. Ada juga kata soidan di sini. Lanjut Bu Asti. Ya, Ya, baik. Surat 18 ayat 40. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku yang lebih baik daripada kebunmu. Dan mudah-mudahan dia mengirimkan ketentuan dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin, yang sebelumnya tanah apa, Bu? Tandus. datar dan tandus. Nah, tanah tandus. Rata dan tandus. Nah, ini tanah licin. Soidan zalako. Soidan tanah, zalako licin. Yang tadi soidan juruza. Soidan juruza. Tanah tandus. Rata dan tandus. Penggunaan terjemahan tanahnya dari soidan ya. Ya. Soidan, soidan, soidan. Nah, di ayat yang lain, ya, soidan diartikan debu. Soidan diartikan debu. Misal, 5 ayat 6. Surat 5 ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Nah, tanahnya di sini, Tanah tanah yang bersih. Itu bahasa Arabnya di sini apa? Soidan dan toyiban ya. Nih, soidan toyiban. Soidan di sini diartikan tanah. Tanah. Ada juga di ayat yang lain soidannya diartikannya debu. Tayamum dengan debu. Di surat 4 ayatnya 3-4 itu ada. Diartikan sebagai debu ya. Misalnya gini, 4-4-3 ya. Ini ada soidan juga di sini. Soidan ya. Kalau begitu berganti kepada Pak Didi ya, Mas Didi. Silakan Mas Didi. Halo? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Tanah di sini juga menggunakan kata-katanya soidan. Soidan diartikan tanah. Kalau tanah itu kering dan bisa dipakai tayamum, berarti bentuknya debu. Jadi soidan adalah tanah kering
atau tanah berupa debu. Nah, so'idan itu juga debu yang berterbangan di angkasa. Sehingga si tanah debu itu juga bisa jadi penghantar petir. Ya. Nah, so'idan ini juga merupakan bahan baku bumi atau asal-usul terbentuknya bumi. Yang tadi tuh duhon. Ya, tapi kan kalau duhon di Jakarta itu kan polusi, bukan tanah, tapi dari emisi. Ya, kalau soidan tuh tanah asap tapi tanah debu gitu ya. Bukan polusi itu yang tadi disebutin di ayat sebelumnya. Bumi, langit masih berupa asap gitu. Dan asap itulah bahan baku nanti terciptanya bumi. Jadi debu gitu ya, debu terus berputar jadilah memadat gitu. Itu yang pertama soada atau soidan. Soidan adalah tanah yang masih berupa debu yang berterbangan. Ini kalau kemarau panjang ya, itu kan rumah kita berdebu ya. Iya. Itu namanya soidan, Bu. Di tanah kering yang kemudian terbawa angin berterbangan tuh tanah tadi, nempel di tembok, di genting, di baju, kehirup juga jadi sesek napasnya. Soidan namanya, ya. Yang kedua namanya ardun. Ardun ya. Kita lihat Ardun surat 2 71. 2 ayat 71. Lanjut ke Pak Gatot, Pak. Silakan Pak Gatot. Ya, terima kasih Bu Tini. Assalamualaikum. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Ya, tanahnya ini menggunakan kata ardo. Qala innahu yaqulu innaha baqarah ladzalulun tusirul ardo. Ardo. Ardonya diartikan tanah. Ini lagi cerita apa Pak Gatot tanah di sini? Untuk membajak tanah sapi. Iya, tanah yang dibajak. Bukan dibajak, dirampok, bukan. Iya, iya. Jadi ardo adalah tanah yang bisa dibajak. Jangan dibajak. Ada nggak bahasa lain selain dibajak ya? Membajak sawah. Mengolah sawah. Mengolah. Mengolah Kalau dibajak kan kok pembajak. Iya. Jadi kata bajak bisa dua pengertian ya, membajak mengolah atau membajak merampok. Jadi ardo atau ardun ya, ardo juga diartikan tanah. Tetapi ardo di sini lagi cerita tanah yang dibajak ya. Iya. Oke, kita lihat lagi ayat ya. Pertanian artinya ya, Kang. Ya, tanah yang nanti ada kesimpulan. Jadi tanah yang bisa dijadikan lahan untuk pertanian gitu, Bu. Ini ayatnya ardo tuh ada beberapa. Coba kita lihat yang lainnya. 4:42 misalnya. 4 ayatnya 42. Lanjut Pak Gatot. Ya. Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah. Dan mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian pun. Ini tanahnya ardu. Ardu itu diartikan juga tanah. Di hari itu orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah. Berarti mereka mati tuh. Masuk ke tanah kan gitu. Dikubur kan sama dengan tanah. Tanahnya menggunakan ardu. Tanah yang dijadikan kuburan. Kalau tadi tanah yang dibajak gitu kan, berarti wilayah pertanian. Juga dilihat di 5 ayat 21.
Sekarang beralih ke ini ya, ke Ibu Dini. Ibu Dini, Ibu. Halo Bu Dini. Oh, kalau gitu lanjut ke Pak Ibu Juli. Ibu Juli, silakan Ibu. Iya, terima kasih, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Ardo diartikan tanah, Bu. Tanah apa nih, Bu? Tanah suci. Iya, tempat buat apa nih tanah ini? Wilayah ya. Tempat tinggal, wilayah Tempat yang tinggal, wilayah. tempat tinggal, wilayah berarti. Coba lihat di 7 ayat 74. Surah Ardo. Al-Araf 74. Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesuatu kaum Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Nah, ini tanahnya dipakai apa, Bu? Untuk tempat tinggal. Mendirikan bangunan. Ardo juga nih, ardi ya, bumi atau tanah yang dijadikan tempat atau mendirikan istana atau bangunan. Ya, berikutnya kita lihat di surat 30 berapa ya? 32 ayat 10. Nova nih. Silakan Ibu Nova. Iya, Bu Tini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 32 As-Sajdah ayat 10. Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru. Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya. Nah, kami telah lenyap di dalam tanah. Berarti tanah kuburan, Ibu. Kubur nyampur sama tanahnya. Ada lagi kita lihat di surat 71. 17. Silakan Bu Nova. Silakan. Ya. Surat 71 Nuh ayat 17. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Allah menumbuhkan kamu dari tanah, ardo. Ya, jadi ardo adalah tanah tempat kehidupan makhluk hidup. Tanah yang cocok untuk kehidupan makhluk hidup. Baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai bahan baku. Bahan baku apa tadi? Tanaman kan, makanya dibajak. Ya. Tanah yang baik untuk tempat tinggal atau tanah sebagai lahan pertanian. Dan tanah sebagai bahan baku bagi munculnya makhluk hidup. Itu namanya ardo. Tanah ardo gitu. Ardo adalah tanah tempat kehidupan makhluk hidup atau tanah yang cocok untuk kehidupan makhluk hidup. Bisa ditinggali, bisa dijadikan lahan untuk pertanian dan perkebunan yang bisa dibajak, serta tanah yang bisa dijadikan bahan baku munculnya sumber kehidupan. Namanya ardu, earth. Ya. Art sama earth mirip ya, Bu ya. Bahasa Arabnya earth, art. Bahasa Inggrisnya apa? Earth. Oh iya, Earth ya. Earth mirip ya, art sama earth ya.
Jadi ard itu ardi, ardu atau earth, ya tadi definisinya. Yang ketiga ada namanya tanah balada, Bu. Balada ya. Bukan balada jenis lagu bukan ya. Ya. Kan ada balada. Yang mana Bu Nova, ada nggak balada? Nah, lagu-lagu Ya. balada tuh jenis lagu-lagu. Siapa yang suka lagu balada? Kayak Ebit itu ya. Ebit, Ya. terus siapa yang dari Bandung tuh? Eh, siapa Siapa? yang bertiga itu? Bimbo, Bimbo. Oh, Bimbo. Bimbo. Nah itu kan lagu-lagunya balada gitu kan. Nah, bukan balada itu. Ini jenis tanah. Ada jenis tanah namanya tanah balada. Nah kita lihat ya. Surat 7 ayatnya 58. Nah ini baladu. Balada, baladu. Yo, monggo. Kita beralih ke ini ya, Pak Negus ya. Sok. Siap, Bu Tini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Surat 7 ayat 58. Dan tanah yang baik, tanam-tanaman yang tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanaman hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Tanah yang baik. Nah, ini Arabnya balad. Wal baladu. Baladu diartikan tanah. Ada tanah yang baik, ada tanah yang buruk. Nah, kalau tanah yang buruk di ayat sebelumnya. Nah, ini tanah yang apa namanya? Nah, kan ada baladu toyib, ada baladul sebelumnya baladul apa? Sar. Jadi ada tanah yang baik, ada tanah yang buruk. Waladi khobusa, tanah yang tidak subur. Tanah khobus namanya. Khobus itu tanah yang buruk ya, tidak subur. Ini yang balada pertama ya. Balada juga diartikan tanah ya. Ada tanah yang baik, yang subur, ada tanah yang khobusa, tidak subur. Kita lihat balada yang lain 2549. Surat 25 ayatnya 49. Ini juga baldatan. Silakan lanjut Pak Negus. Surat 25 ayat 49. Agar kami menghidupkan dengan air itu negeri atau tanah yang mati. Dan agar kami memberi minuman dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami. Binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak. Nah, ini baldatannya diartikan negeri. Tanah sebuah negeri ya. Arabnya baldatan atau balada sama. Kita lihat yang lain 50 ayat 11. 50 11. Ayatnya pendek, silahkan Pak Negus. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 50 ayat 11. Untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati. Seperti tanah itulah terjadinya hari kebangkitan. Ya, satu lagi. 90 ayat 1. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Balad. Baladi diartikannya kota. Kota. Yang tadi tanah. Yang satu negeri. Iya, berarti tanah balada, kalau kita ditinjau dari beberapa ayat tadi, menerangkan sebuah wilayah, sebuah kota, atau negeri, yaitu tanah tempat hidupnya manusia untuk mengukir sebuah peradaban. Namanya balada. Ya, jadi balada menerangkan wilayah atau kota atau negeri, tanah
tempat hidupnya manusia untuk mengukir sejarah peradaban. Gitu ya. Ya. Nah, itu namanya balada. Makanya kalau kita cerita balada Nusantara, balada apa itu kan cerita peradaban, sejarah gitu. Ya, lagu-lagu balada kan cerita kehidupan manusia gitu. Baladan Amina, negeri yang aman gitu. Nah, balada itu menerangkan sebuah wilayah, sebuah kota, sebuah negeri, yaitu tanah tempat hidupnya manusia, di mana di situ terukir sejarah atau peradaban manusia. Itu namanya balada. Kalau ada tanah yang belum ada peradabannya, belum disebut balada berarti. Ya gitu. Yang keempat namanya tanah robuah. Robuah ya. Robuah. Nah, kita lihat Arabnya coba seperti apa robuah itu. 2530. Bu Lina sekarang nih, Ibu Lina. Silakan Bu Lina. Ibu Ustazah ini. Ya, Ibu Ya. izin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bentar. 2350 kebalik ini ya. 2350. Mangga Ibu Ustazah. Siap, Ustaz. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami. Dan kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. Ini jadi ingat itu padang panjang ya. Bukan padang panjang, apa tuh namanya tuh di Sumatera tuh ada dataran tinggi. Apa namanya tuh? Bukit tinggi. Oh, Bukit Tinggi. Ya, Bukit iya. tinggi. Ya, ini lagi cerita siapa? Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam beserta ibunya suatu bukit yang nyata bagi kekuasaan kami. Dan kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar. Tanah tinggi yang datar. Apa ya bukit tinggi ya namanya? Yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. Nah, itu namanya robuah. Kalau kita baca Arabnya ada kata robuatin ya. Wa ja'alna ibna Maryama wa ummahu ayatan wa awainahuma ila robuah. Robuah itu tanah yang dijadikan pelindung, Bu. Jadi dia bisa berlindung. Dan kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi. Jadi mereka aman tinggal di sana. Robuah namanya. Ya, rob itu pelindung. Apa bentuknya goa? Tapi kok ini datar tinggi ya. Tanah tinggi yang datar. Berarti dataran tinggi, Bu. Itu namanya robuah. Ya, jadi robuah kalau kita lihat redaksi ayatnya adalah tanah berbukit tetapi datar. Tanah tersebut kaya dengan air. Bisa bentuknya bukit, juga bisa pegunungan yang banyak sumber mata airnya. Namanya robuah. Apa lembah kan itu? Mungkin, tapi datar gitu. Iya, lembah kan ada yang datar. Ya, tanah berbukit, bukit tapi datar, tapi di situ kaya airnya atau banyak sumber mata airnya. Mungkin di lerengnya atau apa ya gitu ya. Namanya robuah. Tanah bukit yang datar, yang kaya sumber mata airnya. Kan ada bukit yang susah air kan gitu. Ada, ini mah airnya berlimpah, berarti di bawah puncak gunung ada bukitnya tuh gitu. Jadi airnya berlimpah. Namanya robuah. Ada lagi yang keberapa sekarang? Yang kelima ya. Namanya Kia. Kia 2439. Nah, di Pekanbaru ada enggak?
Robuah, Bu. Boleh. Robuah ada nggak di Pekanbaru, di Riau? Siap, Cak. Silakan. Siap. Oh iya, baik. Dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal mereka, amal-amal dengan cukup. Dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Nah, ini tanahnya menggunakan kata-kata ki'ah. Walladzina kafaru a'maluhum kasarobin biki'atin. Ki'ah. Ki'atin ya. Ini Arabnya ki'ah nih. Ki'ah, tanah yang datar. Kalau robuah, bukit. Yang tanahnya datar. Kalau ini tanah datar, berarti di bawah. Orang-orang yang kafir, amal mereka laksana fata morgana di tanah yang datar. Seperti padang pasir itu, bukan bukit. Tanah yang datar tapi kering. Kalau kena panas, keluar seperti fata morgana, seperti air tuh. Ya, kalau ibu pergi ke apa namanya tuh ke padang pasir tuh di tengah terik, Bu. Ya, karena pantulannya panas, sinar matahari seperti ada air kan? Iya, iya. Oh, udah kering, panas, kehausan. Lihat fata morgana, wah ada lembah di situ ada air, disamperin kagak ada, emang bukan air. Ini namanya ki'ah, tanah datar yang nggak ada airnya gitu. Kalau tadi kan bukit yang ada airnya. Nah, ki'ah adalah tanah datar tetapi kering. Ya, kalau kena sinar matahari keluar fata morgana seperti air. Yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatangi air itu ya tidak ada, emang nggak ada air di situ. Jadi tanahnya menipu karena panasnya. Ini namanya kiatin. Ya Kalau juga di ada Riau di izin, Kang, tanahnya gambut. gambut yang tadi ini gambut belum ada. Oh kalau di Riau gambut ya, Iya, Gambut ya. siap, Kang. Polusinya Gambut. ya. bukan robuah ya, banyaknya gambut ya Bu ya. Iya, siap, Kang. Lumayan asamnya banyak tuh ya. Kalau gambut dipakai nanam apa bisanya Bu ya? Nanam nanas, Kang. Oh nanas bagus ya. Oh, Iya, siap. Oh kalau ikan apa? Ikan gabus. Kurang tahu, Kang, tapi tanamannya banyak nanas di sini. Oh, nanasnya. Iya. Binatang yang tahan di gambut itu kan apa namanya itu? Gabus biasanya. Gabus tuh di rawa atau di tanah yang gambut itu. Oke, Ya. gambut. Nanti ada nggak gambut di Quran ya? Nah, kalau kiah tanah datar yang panas tadi, pasir ya. Kayak padang pasir gitu. 106 kita lihat sekarang. 20 ayatnya 106. Nah, sekarang beralih ke Ibu Nora. Ibu Nora, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Nora. Ya, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Jadi ada gunung, terus tanahnya dikerukin terus, Bu. Nah, ketika gunungnya habis, gunung batu, gunung pasir kan dikeruk terus. Nah, itu tanah datarnya namanya ko'an. Ko'an atau ki'ah yang tadi. Ki'ah, tanah datar yang kering. Apakah keringnya gara-gara tandus tadi atau tanah itu bekas galian gunung tadi? Ada bukit, digali tuh tanahnya. Tinggallah sisa itu datarannya tadi. Namanya ko'an atau ki'an. Kering juga sih tanahnya gitu. Ya, jadi ki'ah menerangkan tanah datar yang kering. Ya, yang enggak ada airnya. Kalau kepanasan seperti terlihat fata morgana di situ. Namanya ki'ah. Tanah datar atau bekas galian bukit-bukit. Namanya ki'ah, Bu. Ya. Disebutin lagi Quran, tanah gitu diterangin ya. Ada lagi namanya apa ya? Kita lihat redaksinya.
26 128. Suratnya 26 ayat 128. Oh, Lanjut ri'in. lagi. Ri'in ya. Monggo, Bu. Nora, Nora silahkan. Lanjut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu mendirikan Halo. kamu Hmm. mendirikan pada tiap Kurang bagus. Iya. Delay. Sinyalnya ya, Bu Nora, sinyalnya kurang bagus. bangunan untuk bermain-main. Ulang ya. Iya, sinyal. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main? Ri'in. Atabnuna bikulli ri'in. Apakah kamu membangun atau mendirikan di tiap-tiap ri'in? Ri'in itu tanah yang tinggi. Jadi tanah yang tinggi yang dibangun seperti bungalow-bungalow di puncak, Bu. Tanah-tanah dataran tinggi tuh. Jadi dibikin bangunan di situ biar melihat view-nya bagus. Sekarang orang banyak yang mencari tanah tinggi, dibikin bangunan, yang dicari apanya? View-nya keren, pemandangannya gitu kan. Iya, kalau nggak longsor. Padahal Rawan, rusak tanah. rawan. Yang aman kan mendirikan bangunan di tanah yang datar kan. Nah, sekarang banyak orang nyari tebing-tebing yang tinggi dibangun, Bu. Ya, berusut aja longsor kayak di puncak kemarin ya gitu. Nyari dataran tinggi yang miring-miring dibangun di situ, Bu. Ya, kalau bebannya berat bisa ngeberusut tuh. Iya. Nah, itu namanya ri'in, Bu. Ri'in. Ri'in itu tanah tinggi yang dijadikan bangunan. Untuk main-main doang lagi. Ya, datangnya juga dia ngisinya hanya sebulan sekali, seminggu sekali, bukan tempat tinggal. Villa, bunga. Nah, itu maksudnya. Iya. Ri'in itu tanah tinggi yang tadi view-nya bagus, Bu, ya. Dibangun di situ, ya udahlah, resikonya juga gede ya. Dan mereka mendirikan bangunan bukan untuk tempat tinggal, hanya untuk main-main aja. Hari Minggu ke sana. Makanya Sabtu Minggu Bogor macet, Bu, orang pada ke puncak, ke vilanya masing-masing. Ya. Waduh. Namanya ri'in. Tanah tinggi yang tebing-tebing gitu ya. Yang dijadikan bangunan untuk main-main lagi, untuk main-main aja gitu. Main-main. Ya, pulang macet, pergi macet. Karena semuanya orang pergi ke sono. Namanya ri'in ya. Ri'in. Ri'in adalah tanah tinggi. Atau tanah tinggi kemudian dibuat pondasi, di situ didirikan bangunan. Nah, ini mesti dilihat tanah itu gerak nggak? Itu kan mesti dilihat ke ahli tanah juga. Jangan sampai ada cerita likuifaksi kan gitu, bergerak tanahnya. Iya. Gitu. Ri'in tanah tinggi. Jangan yang tanah yang itu yang gembur kalau mau dibangun, mesti tanah yang bebatuan dicarinya kan. Ri'in, oke. Tanah tinggi, tebing yang didirikan bangunan gitu. Kemudian ada lagi masjur. Masjur. Coba kita lihat Masjur 52 ayat 6. 52 ayat 6. Sekarang Pak Margono. Pak Margono hadir, Pak? Mana Omar dari tadi ngumpet? Iya. Sorry nih, nggak di off cam nih. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Nah, loh. Dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Apinya Masjur. Dari mana apinya nih? Masjur. Masjur itu tanah yang ada apinya. Ya. Apa maknanya, Om?
Masjur itu apa? Tanah yang ada apinya. Ini apa? Lumpur, sembur. Kayak itu yang Lapindo itu ya? Enggak. Laut, Lapindo. coba perhatikan. Laut yang di dalam tanahnya ada api. Makanya orang berebut di situ membuat kilang minyak. Oh, Nah, sumber. nah, Sumber. jadi masjur itu tanah di laut yang banyak mengandung bahan bakar minyak. Ketika si tanah itu dibor, apinya kan dibuang tuh kayak di balongan kan. Ya. Yang diambil apanya? Minyaknya. Kalau apinya nggak dikeluarin bisa meleduk tuh. Ya Kilang minyak. kalau Bapak Ibu pergi ke Balongan tuh Indramayu itu kan apinya nggak pernah berhenti kan? Nah sama kilang minyak yang ada di tengah laut juga kan apinya nggak pernah berhenti tuh. Iya. Nah masjur itu tanah di laut yang tanahnya mengandung bahan bakar minyak. Ketika dibor diambil minyaknya tapi apinya keluar makanya apinya dibuang kan? Dan nggak pernah berhenti itu apinya. Kecuali kalau minyaknya habis, apinya juga berhenti. Nah, ini kan juga informasi bahwa di laut itu ada tanah yang mengandung minyak. Sehingga ketika dibor dia keluar api, namanya masjur. Itu makanya ya Kang ada api di bawah laut ya. Iya, ini ayatnya. Ada api. Di dalam tanahnya ada api. Kenapa ada api? Berarti ada bahan bakar di situ, Bu. Bagaimana orang tahu bahwa di dalam laut ada tanah yang mengandung bahan bakar api atau mengandung minyak? Gimana bisa dia tahu, Bu? Ya mesti nyelam lah. Iya. Itu kok orang bisa tahu di situ bikin kilang minyak tengah laut lah, Bu. Gimana dia tahu di situ ada minyak lah, Bu? Nah, itu kan butuh riset lagi kan? Nah, gitu. Itu nanti bagian researcher yang tahu. Kok bisa ya? Gimana ceritanya orang bikin kilang minyak tengah laut, Bu? Itu kan laut kan dalam ya. Nah, gitu. Quran memberikan informasi. Kayaknya ada yang baca ayat ini, Bu, ada bocoran. Oh, berarti di laut ada tanah yang mengandung minyak ya. Dicari tahu tuh. Bener ada. Gitu, ya. Ini yang keberapa? Yang ketujuh, masjur. Masjur adalah tanah di laut yang mengandung bahan bakar atau minyak sehingga dia mengeluarkan api kalau dibor. Ada lagi, kita lihat ayatnya ya, namanya Aroi. Aroi. Surat 6849. 68 ayatnya 49. Aroi. Ada kata aroi, Bu. Monggo. Ya. Silakan Pak Margono dilanjutkan. Iya. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Nih, tanahnya menggunakan aroi. Laula antadarokahu nikmatun mirrobi lanubida bil aroi wa huwa mazmum. Diartikan di sini tanah tandus. Ya. Coba didefinisikan aroi tanah apa, Om? Ya, tanah tandus. Tandus kenapa? Panas di Arab itu. Kenapa panas? Ya, berdebu, tandus, nggak bisa tumbuh. Ya. Kenapa nggak bisa tumbuh? Nggak ada airnya. Kenapa nggak ada airnya? Sumber airnya dia gali ke dalam juga nggak numbuh-numbuh air itu. Ya, jadi aroi adalah tanah tandus karena mengandung logam sehingga tanaman nggak bisa tumbuh. Namanya aroi, tanah yang mengandung logam.
Ya, bisa tembaga, bisa timah, di situ Bu, bisa apa saja. Itu namanya aroi. Nah, sama si ilmuwan digali Bu. Si tanah tadi menghasilkan logam, keluar besi, keluar tembaga, keluar. Nah, tanah itu nggak bisa ditanamin. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Ya, aro itu tadi tanah yang tandus karena banyak mengandung logam sehingga tanaman tidak tumbuh. Tanah itu bagus dibuat tambang. Oh, di situ aja tambangnya gitu. Tambang tadi logam ya gitu. Freeport ya. Iya. Freeport itu Kalau tanah. punten Kang, jadi kalau gurun pasir itu termasuk ini Kang, apa ROI ini? ROI. Ah, Nah, belum tentu kalau mengandung logam, ROI namanya Bu. Kalau dia tidak mengandung logam, yang tadi namanya kiatin, kiah, tanah datar, tanah yang datar yang kering gitu Bu. Digali juga nggak ada minyaknya, ditumbuhin juga nggak jadi tumbuhannya. Tapi kalau digali ada minyaknya berarti tadi masjur, tapi bukan di bawah laut. Ya kan kayak Qatar, Arab itu kan banyak ngandung minyaknya Bu. Itu mah ada minyaknya. Beda. Kalau masjur tanahnya yang ada di bawah laut. yeah. Nah, kalau aro itu tanah yang mengandung logam. Itu biasanya tanah itu ada di perbatasan menuju ke pantai biasanya itu. Itu banyak logamnya biasanya Bu. Logam besi itu. Nah, itu ketahuannya kalau menjelang matahari tenggelam itu suka di tanahnya ada seperti kepantul, ada kayak Kayak ya. pantulan gitu. Kayak ada pantulan. Berarti itu ada mengandung logamnya seperti pasir hitam gitu. Nah, ROI juga tanah tandus yang mengandung logam sehingga tanaman nggak tumbuh di situ. Di situ banyak logamnya gitu, logam beratnya gitu. Namanya ROI. ROI gitu ya. Kalau tanah yang di bawahnya banyak bahan-bahan baju, pakaian, Baju apa? tanah abang. Oh, tanah abang. Tanah yang banyak Pamargon. yang banyak bajunya. Oh, tanah abang. Kalau tanah yang membuat orang berantem apa Pak? Tanah sengketa itu. Oh iya. Si Om ada-ada aja nih. Ya, yang keberapa itu? Ke ke-8 ya. Ya. Ya, 9. Harus 16 nih baru 9 nih. Ada namanya sijil. Sijil. Sijil ya. Kita lihat ayatnya. 11 ayat 82. 11:82. Kiranya Ibu Retno sekarang, Bu Retno. Mbak No. Bu, baik Bu, terima kasih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tak kala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Udah? Udah Bu, Pak. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah. Atas bawah dibalik berarti. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Sijil. Sijil diartikan tanah yang terbakar. Kita lihat lagi ya, 15:74. 15:74. Tanah yang terbakar. Mana? Lagi Pak.
74 bukan 17, sorry. 15:74. Maka kami jadikan bahagia atas kota itu terbalik ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Kenapa tanahnya keras? Karena terbalik. Karena dibakar tanahnya. Seperti tembikar tuh, pergi ke Purwakarta banyak jualan tembikar ya. Apa namanya tuh, bukan tembikar kan? Keramik. Keramik. Keramik atau tembikar itu kan dulunya tanah lempung kan? Iya. Dibakar jadi keras. Tanah yang keras karena terbakar. Jadilah jadilah Pleret ya, dipeleret. Pleret tuh banyak. Iya. Nah, kemudian jadi teknologi keramik yang secara alamiah itu bisa ribuan tahun. Tanah yang tadinya lempung jadi keras. Sekeras keramik itu bisa memerlukan waktu ribuan tahun. Dengan teknologi dalam waktu beberapa jam itu tanah yang tadinya lembek jadi keras. Nah, tanah itu namanya sijil, Bu. Orang belajar dari itu, dari alam. Ternyata ada tanah yang kemudian jadi keras tuh, sekeras keramik. Kenapa? Karena dia dibakar dalam suhu sekian, panas gitu. Jadi teknologi keramik, Bu. Nah, satu lagi, udah gitu. Jadi sijil menerangkan tentang kondisi tanah yang sudah menjadi batu, yang sudah mengeras karena proses pembakaran atau bekas dari magma bumi yang keluar setelah letusan gunung. Nah, magma itu kemudian menjadi batu. Nah, atau ya. Tanya tadi itu soal apa kaum Lut ya. Itu yang memang maksud saya yang LGBT kan ya? 11 yang 82. Ya ini ya, yang tadi ya, cerita Lutnya. Maka tatkala datang azab kami, falamma ja'a amruna, maka setelah datang perintah kami, ja'alna aliyaha, kami jadikan negeri kaum Lut itu yang berada di atas ke bawah. Gempa berarti kan? Gempa. Nah, yang di bawah bumi naik kan? Nah, yang di bawah bumi itu kan magma itu. Letusan gunungnya keluar. Turun. Nah, itu jadi sijil namanya, Bu. Jadi batuan yang keras. Nah, secara konsep gimana kita lihat, Bu? Konsepnya apa ya? Para utusan malaikat berkata, "Hai Lut." Lut itu artinya berkesan di hati. Sesuatu yang melengket di hati. Para utusan berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu." Yang datang siapa? Malaikat. Malaikat menjelma jadi utusan. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa ahli kamu, keluarga, dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan jangan seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Kenapa? Karena istrinya juga sama-sama pelaku. Istrinya Lut itu juga pelakunya, Bu. Apa? Iya, kalau laki-lakinya suka laki-laki, perempuannya kemana? Iya kan? Ya sama-sama perempuan. Oh gitu. Ya. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri Lut tadi terbalik, Bu. Kayak gempa gitu kan? Jelek. Nah, gitu. Habis itu dihujani hujan, dihujani batu. Tanah
yang terbakar tadi. Ya, jadi sijil itu tanah yang keras karena proses pembakaran. Bisa dari magma atau dari bebatuan dari gunung itu. Ya azab aja. Kayak gitu ya, sijil ya. Jadi sijil adalah tanah yang mengeras atau tanah yang membatu karena proses pembakaran. Bisa dari magma yang keluar terus kering jadi batu bisa. Atau tanah karena terlalu panas jadi mengeras gitu. Namanya sijil. Oke, sijil ya. Kemudian yang ke-10 namanya harsun. Harsun. Kita lihat surat 2, 223. Nah, kali ini Ibu Ria ya. Silakan Bu Ria. Harsun. Tanah. Makasih Bu Tini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Nisa'ukum harsun lakum. Seperti harsun diartikannya tanah. Jadi harsun adalah tanah yang bisa digunakan untuk menanam. Ya, bisa ladang, bisa juga sawah. Harsun juga berarti tanaman itu sendiri. Jadi harsun adalah tanah yang bisa menjadi benih munculnya tanaman. Gimana ya? Tanah yang bisa memunculkan benih. Oke, tapi kenapa ada istri-istrimu gitu loh, Kang? Bentar. Gregetan. Bentar dulu. Harsun adalah tanah yang bisa digunakan untuk bercocok tanam. Bisa ladang, bisa sawah. Iya. Harsun juga berarti tanaman itu sendiri. Jadi harsun adalah tanah yang bisa digunakan untuk bercocok tanam. Juga tanah yang bisa memunculkan benih tanaman. Misalnya gini, ada tanah kering nih, tanah tandus ya. Terus ketimpa hujan, Bu. Terus tiba-tiba muncul tuh tanaman, brung gitu. Harsun namanya, tanah yang bisa digunakan bercocok tanam. Oke, nah apa hubungannya dengan istri? Istrimu seperti harsun. Waduh. Ya, seperti harsun. Tanah disiram air. Iya, ada tanah disirami air. Jadi apa, Bu? Jadi anak. Iya. Jadi nisa hukum istrimu itu seperti harsun. Harsun adalah tanah yang bisa dipakai untuk bercocok tanam. Tumbuh nggak di situ, Bu? Iya, tumbuh. Tumbuh. Coba Omar nanamnya di ember, jadi nggak? Enggak. Mana sih Om? Ampun deh. Ya. Nah, petani yang baik ketika dia mau bercocok tanam langsung ditanam nggak, Bu? Disiram. Enggak, itu si tanah mesti dibajak dulu. Dia nggak bisa biar gembur. Udah gembur, dikasih pupuk supaya haranya pas, pH-nya juga pas buat dicocok tanam. Ketika si tanah dalam kondisi subur, baru ditanemin, main tanam aja gimana ini orang? Halo? Iya. Iya, jangan egois atuh. Pengen langsung aja nanem, ntar dulu, kasihan bininya. Kamu enak, dia tersiksa. Halo? Pura-pura tidur, Omar. Nah, si Oma ampun. Jangan Omar kayak hit and run. Jangan kayak kuda mendatangi
bininya. Pengen langsung aja naik. Ntar dulu Om. Ya kan anggap aja sawah tuh. Anggap aja sawah. Jangan langsung dicocokin. Langsung cocok tanam aja. Digarap dulu. Jadi gini Om. Ini buat Om ya. Kalau mau nanam nih, itu persiapannya mesti dari sebelumnya. Pagi-pagi diajak jalan-jalan, shopping, ke mall. Pulang dari mall, ke itu tuh ke salon, ke spa. Ke spa dulu tuh apa spa? Medikur, pedikur, kur lah gitu ya. Sampai dia happy, bahagia, makin jatuh cinta. Yes, sir. Nah, Yes, sir. ketika dia bahagia, happy, makin cinta, di situ baru bercocok tanam. Belum tentu juga pas kita panggil, mah, moh. Wah, Berarti belum siap. Ya jangan dipaksa. Kenapa? Istrimu bagaikan harsun. Harsun itu tanah yang bisa digunakan untuk bercocok tanam. Nah, sebelum bercocok tanam kan mesti diperlakukan dengan baik itu tanah gitu. Kalau enggak kan hasilnya juga enggak bagus. Itu hanya perumpamaan, Bu. Ya. Oke, jadi harsun ada ketemu ya? Harsun adalah tanah yang cocok, yang bisa dipakai, yang digunakan untuk menanam gitu. Bisa sawah, bisa ladang. Gitu. Dan dia juga bisa muncul tumbuhan walaupun nggak ditanemin. Gitu. Di tanah subur lah. Tapi kalau cari lagi harsun yang bisa jadi anak sulung. Cari lahan lagi. Ampun dah si Om. Ampun. Pas ada Istri asuh. Pak Margono, kepikir. Ya kalau nggak cocok ya udah tukar tambah Om. Harsun. Ya maksudnya gini, kalau mau bercocok tanam jangan salah pilih tanah. Ya cari yang harsun. Gitu, jangan cari yang tadi, yang gersang. Nah yang keempat, tanah saro namanya. Saro. Apa saro? 20 ayat 6. 20 ayat 6. Saro. Ibu Yani, silakan Ibu Yani. Tahta saro. Yani dari Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Toha ayat 6. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Tanahnya menggunakan kata-kata saro, Bu. Saro adalah tanah bagian bawah. Kalau kita masuk ke dalam tuh, jadi si bumi yang di atasnya, si ardu tadi, ardu kan di atas permukaan tuh. Kalau digali ke bawah, nanti ketemunya dengan saro. Saro itu adalah tanah bagian bawah. Tanah yang banyak mengandung mineral tinggi atau mineral tanah yang jarang. Letaknya di lapisan paling bawah, di lapisan bawah, lapisan dalam lah gitu. Makanya keluar air kan. Orang gali sumur itu kan makin dalam keluar air tuh. Termasuk mineral di situ. Namanya saro. Saro itu tanah bagian dalam. Gitu. Tanah bagian dalam yang mengandung mineral tinggi. Nah, ayo nanti cari ahli mineral tuh. Di mana? Di tanah juga. Namanya saro. Saroya. Saroya adalah tanah yang banyak mengandung mineral tinggi. Letaknya di lapisan dalam. Oke. Nah, ada lagi tanah haram. Tanah haram. Orang menyebutnya tanah suci. Surat 2967. Ayatnya 2967. Lanjutkan. Bu Yani. Lanjut Bu. Iya. Surat 29 ayat 67.
Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok. Maka mengapa mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Ini disebut tanah haroman. Awalam yarau anna ja'alna haroman. Haroman ya. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan tanah haram, diartikannya tanah suci. Haroman itu tanah suci atau tanah yang penting. Sedang manusia di sekitarnya, di sekitar haram tadi, di sekitar tanah haram, rampok-merampok. Bapak Ibu pernah nggak dengar ada orang kehilangan barang dompet di dalam Masjidil Haram? Ada banyak. Ada beritanya. Nah, terus yang dimaksud tanah haram yang mana dong kalau begitu? Berarti nggak suci kamu. Nah, kalau masih ada pencurian, perampokan, pemerkosaan, berarti bukan haroman, Bu. Karena disebut tanah haram adalah tanah yang suci, yang di situ nggak ada lagi pencurian, nggak ada lagi perampokan. Tanahnya aman nih, aman gitu. Jadi kalau Ibu naruh dompet di situ, besok juga nggak hilang, Bu, sampai besok. Ya, Ibu pergi sendirian, nggak ada yang ganggu. Coba Ibu di sana gitu, sendirian malam-malam, Bu. Apalagi baju seksi, ya udah habis deh. Oke, jadi haram itu apa? Haram adalah tanah penting, tanah suci, tanah yang harus dihormati. Kenapa? Karena tanah itu bisa menghasilkan apa saja sesuai dengan keinginan manusia ketika mengikuti hukum Allah. Tanah haram adalah tanah yang paling aman. Tanah ini bisa di permukaan bumi mana saja. Jadi tanah haram adalah tanah suci, tanah yang terhormat. Di mana saja di permukaan bumi bisa ada ini tanah haram ini, Bu. Ketika manusia di situ tunduk patuh mengikuti hukum Allah. Ada daerah atau wilayah, Bu. Misalnya kita nih ketinggalan dompet, Bu. Di stasiun, di kereta, di kantor, di mana saja. Dompet atau tas, kamera, handphone. Beberapa hari berikut ke situ lagi masih ada. Ibu nyimpen motor di jalan, kuncinya ngegantung. Seminggu ada aja tetap nggak hilang. Nggak ada pintu, rumah juga nggak dikunci. Nggak ada sampah di situ, aman aja. Itu namanya tanah haram namanya, Bu. Yang jaga siapa? Ya? Ada satpamnya atau ada Nggak ada. security-nya? Itu kesadaran manusia untuk karena penduduknya sudah patuh taat kepada hukum Oh, Tuhan. jadi bukan tanahnya yang suci, perumpamaan ya, tanah yang suci itu. Tanah suci. Masa tanah masuk surga? Iya, makanya tanah suci berarti di situ tidak ada lagi kekacauan, tidak ada pencurian, nggak ada perampokan, nggak ada ketakutan di situ. Gitu ya. Nah, tanah yang digunakan untuk membentuk tubuh manusia yang diterangkan di Quran ada 4. Tadi kan tanah, lagi cerita tanah apa, Bu? Ada 12 ya? Iya. Nah, jadi yang 12 tadi itu bercerita tentang tanah lebih kepada tempat tinggal, tempat bercocok tanam, tempat tambang minyak sebelum. Nah, tanah yang digunakan sebagai bahan baku penciptaan manusia ada 4 namanya, 4 jenis tanah, Bu. Jadi dari 16, 4-nya itu, 4-nya jadi bahan baku penciptaan manusia. Nah, tanah apa yang pertama? Yang pertama tanah hamain namanya. Hamain. Ya, hamain. Kita lihat ayatnya dulu ya. 15:26. Nah, ini tanah
Tanah yang jadi bahan baku manusia. Berapa tadi? 1526. Nah, Sebelum hamain. beralih ke Pak Safei. Pak Safei hadir, Pak? Ya, terima kasih Bu. Silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Nah, tanahnya apa di sini? Hamain ya. Walaqad khalaqnal insana min solsolin min hamain. Hamain ya. Tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Hamain. Apa hamain itu? Hamain itu adalah kalau secara bahasa artinya bercampur lumpur atau mengeruk lumpurnya. Hamain juga bisa berarti menggali, Bu. Jadi hamain adalah hasil ekstrak mikroorganisme yang telah menjadi mineral inti. Esensial mineral. Halo? Iya. Hamain adalah hasil ekstrak mikroorganisme yang telah menjadi mineral inti. Orang nyebutnya esensial mineral. Hamain. Ya, satu. Bahan baku penciptaan manusia adalah hamain. Kita lihat ayat 28-nya. Ayat 28-nya ya. Lanjut, Pak. Silakan, Pak. Pak Safei. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Nah, ini Arabnya hamain. Min hamain. Nah, hamain ya. Di ayat 33 juga ada hamain. Tiga-tiganya. Hamain nih. Silakan, Pak. Lanjut. 15:33 berkata iblis, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ya, jadi secara bahasa, hamain artinya bercampur lumpur. Bercampur lumpur. Hamain secara ilmiah tadi adalah hasil ekstrak mikroorganisme yang telah menjadi mineral inti. Nah, selain dari hamain juga min solsolin. Min solsolin, min hamain. Dari solsol, dari hama. Hamain. Nah, duluan mana hama dengan solsolnya? Solsol dari hama. Berarti hama baru solsol kan? Ya. Paham kan gini. Kan urutannya gini. Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang telah engkau ciptakan dari tanah liat kering. Dari tanah liat kering. Nih, dari tanah liat kering. Tanah liat kering dari lumpur hitam. Ya, lumpur hitam tadi kan hamain. Lumpur hitam dulu apa tanah liat kering dulu? Lumpur hitam dulu. Nah, karena tanah liat kering dari lumpur kan? Iya. Nah, lumpur hitamnya tadi adalah hamain. Hamain tadi ekstrak ya? Iya. Nah, si hamain dari solsolin. Solsol itu tanah liat kering diartikannya. Oh. Jadi bahan baku sebelum jadi hamain adalah solsolin. Ya. Nah, kita lihat ayatnya di 55:14. 55 ayatnya 14.
Sekarang beralih ke Pak Udin ya, Pak Udin dari Makassar ya. Pak Udin dari Bekasi. Bekasi, maaf. Baik. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Surat 55 Ar-Rahman ayat 14. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Solin. Solin itu di sini diartikan apa? Diartikannya tanah kering. Seperti tembikar. Fakhor itu karbon, Bu. Fakhor diartikannya tembikar. Fakhor itu karbon. Oke. Makanya ada unsur karbonnya di dalam tubuh kan. Makanya kentutan. Dia menciptakan manusia dari solin. Nah, solin min hamain kan itu tadi ya. Hamain ekstrak jadi sol. Apa artinya sol itu? Secara bahasa sol itu artinya berdering. Seperti tadi, seperti tanah kering dipukul kan tong. Nah, gitu, Bu. Karena kering, jadi kalau dipukul berdering tuh, bening suaranya. Atau tanah liat yang dibuat tembikar. Itu sol artinya, Bu. Nah, secara ilmiah sol itu artinya sel. Iya, sel. Jadi sol adalah ekstrak tanah yang sudah menjadi bahan baku makhluk hidup. Nah, si sol ini dari hamain. Dari campur tangan mikroorganisme atau jiwa-jiwa lain atau nafas lain yang sudah menjadi bahan makanan yang siap dikonsumsi manusia dalam bentuk tumbuhan, buah, atau enzim. Ayo. Ya. Jadi hamain jadi sol kan? Kalau hamain masih mineral murni, mineral inti. Dari mineral inti jadi sol. Nah, sol adalah sel atau ekstrak tanah yang sudah menjadi bahan baku makhluk hidup. Bisa dari campur tangan mikroorganisme atau nafas yang lain yang sudah menjadi bahan makanan yang siap dikonsumsi. Mau sayuran, terserah Ibu. Mau salad. Atau enzim, Bu, yang siap jadi bahan baku. Itu yang kemudian jadi apa? Jadi spermatozoon kan? Iya kan, dari bahan itu. Nah, selain dari hamain jadi sol juga disebut dari turob, Bu. Turobin. Ya. Turobin. Kita lihat Arabnya. Surat 30-20. 30 ayatnya 20. Ini Samarinda belum. 21 itu. Ya. Hah? 21. 20. Nah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Nah, ini tanahnya apa? Tanah turobin. Wa min ayatihi an khalaqakum min turobin. Diartikannya tanah juga. Hamain tanah kering, solin tanah lumpur, turobin tanah juga. Tanah apa nih? Turobin tanah apa, Mas? Tanah yang bisa menumbuhkan toge. Apa lagi? Ya. Jadi subur. Turob secara bahasa artinya debu. Debu atau berdebu ya. Nah, debu itu sebetulnya bicara ekstrak juga. Jadi turob adalah gini, ketika diterangkan sebagai bahan baku pembuatan manusia. Nah, ketika disebutkan bahan baku penciptaan manusia, ini kan ini. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dialah menciptakanmu dari tanah.
Jadi turob itu sudah jadi bahan baku penciptaan manusia. Artinya apa? Nah, turob itu dalam Quran selalu dikaitkan dengan penciptaan. Khalaqakum min turob. Khalaqakum min turob. Di beberapa ayat. Ya, misalnya di surat 3:59, surat 13 ayat 5, 16 59, 18 37, 22 ayat 5, 23 35, 27 67. Kemudian 35 ayat 11, surat 37 ayat 16, 40 67, 50 ayat 3, 56 ayat 47, surat 78 ayat 40. Nah, ini kata-kata turob itu selalu didahului dengan kalimat khalaqakum min turob. Ya, berarti turob artinya bahan baku tanah yang mempunyai karakter. Karena kholako ada hubungannya dengan akhlak. Akhlak dengan kholako satu akar kata. Kholako penciptaan, kalau akhlak karakter. Jadi turob adalah tanah yang mempunyai karakter. Karena tanahnya punya karakter yang berbeda, maka kemudian muncullah ras manusia yang punya karakter yang berbeda. Kenapa manusia berbeda karakternya, beda rasnya? Karena turobnya berbeda. Gitu. Kayak tadi, kalau ada orang diciptakan dari Tanah Abang, hobinya belanja ya Om. Iya. Jadi turob itu tergantung rasnya Pak ya. Pokoknya turob aja. Bukan, kebalik. Ras tergantung turobnya. Ya. Karena turobnya berbeda-beda, tadi akan ada tanah yang tandus, tanah yang subur, tanah macam-macam. Nah, itu menjadi karakter bagi dia, karakter. Ada yang lembut gitu kan. Misalnya cowok dari tandus yang gersang. Ya, itu kan bahan bakunya. Karakternya dari si laki-lakinya dong. Kawin sama orang Jawa. Karakternya karakter si turob itu. Begitu kan? Iya kan, masing-masing ras punya karakter kan? Iya. Misalnya gini, misal kan. Orang Jawa, Jawanya Jawa Barat, Jawa Baratnya Cianjuran. Leles liat. Lembah lembut. Ketemu sama pasangannya orang Batak Sumatera. Batak Sumatera punya khas karakternya, tegas, heras kan gitu. Terus terang. Nah, ke Cianjur enggak. Kadang-kadang mau bicara aja belat-belit ke sana kemari. Itu karakter yang berbeda tuh, Pak. Nah, ketika ras, misalnya ras atau suku-suku Sunda ketemu sama suku Batak, dia kawin, Pak, anaknya jadi apa, Pak? Tuh? Ada terjadi percampuran. Yang keras dengan yang lembut, anaknya nanti di tengah tuh. Bisa keras, bisa lembut gitu. Sunda bisa dua karakter. Bisa jadi dua karakternya. Ibunya Padang, bapaknya Sukabumi misalnya. Anaknya bisa dua karakter tuh. Atau bapaknya Arab, ibunya Cina. Temu. Karena kalau Cina ketemu Cina, anaknya pasti Cina. Ibunya Arab, bapaknya Arab, anaknya pasti Arab. Nah, karena ras itu nggak bisa berubah, kecuali dia terjadi percampuran tuh. Negro, suami negro, istri negro, anaknya pasti negro gitu. Ini turob ini juga yang menentukan ras manusia ya jadinya ya? Betul, betul. Turob inilah yang menentukan rasnya manusia. Karena turobnya berbeda, tiap wilayah punya karakter sendiri. Itulah yang kemudian menjadi ras, Bu. Iya, tiap tanah punya karakter masing-masing. Iya, punya karakter masing-masing. Nah, kalau kita ngerti fisiknya ya, Kang? Iya. Fisiknya ya? Fisiknya juga terpengaruh sama itu, Bu. Orang yang hidup di Tibet dengan orang yang hidup di Jepang dengan yang di Cianjur, kamu beda tuh, karakter fisiknya beda karena makanannya beda-beda tuh dari tanah tadi. Iya. Irian, hitam. Irian, hitam karena karakter tanahnya hitam, tanahnya banyak mengandung logam, karakternya begitu. Nah, kalau kita pahami karakter tanah berbeda, ya kita juga bisa nerima siapapun dengan perbedaan karakternya. Ya, jadi turob adalah
ada beberapa arti. Turab adalah ekstrak dari tanah yang muncul dari metabolisme manusia. Dan itu yang jadi bahan baku sperma dan ovum. Tanah yang terpancarkan. Nanti jadi itu. Yang kedua, turab adalah ketika dijelaskan penciptaannya sebagai karakter, maka muncul nanti jadi ras. Nah, lokasi tanah juga akan memunculkan karakter manusia yang berbeda-beda. Nah, karakter yang berbeda itu kemudian menjadi RNA dan DNA manusia. Dari turobnya yang berbeda-beda gitu. Makanya ada ras manusia, Negro, Mongol, Melayu, Arab, Arya, kan gitu. Masing-masing. 8 ras manusia yang diciptakan Tuhan, Bu. Kalau Fir'aun tuh dari turob apa ya? Kenapa emang Om? Panjang umur? Fir'aun yang mana? Firaun kan konsep. Iya, tergantung Fir'aun yang mana dulu. Ya, nah yang keempat ya, tin. 2. Kan 4 tanah bahan baku Iya. manusia. Kan tadi kan kalau yang di atas kan 12 itu kan cerita tanah itu tanah tempat tinggalnya. Kalau yang manusia pertama hamain. Iya, hamain. Yang kedua solsolin. Yang ketiga turobin. Turob. Nah, yang keempat tin. Nah, ini yang juga banyak diulang-ulang, mintin gitu. Manusia diciptakan dari tanah. Tanahnya menggunakan tin gitu. Kita lihat ya, misalnya surat 3 ayatnya 49. 3:49. Kepanjangan, yang pendek aja ya. Kita nyari yang Pak Yans pendek. ya, sini ya, Pak Yans. Iya. Silakan Pak Yans. Pak Yans. Halo. Tin, tanah yang keras. Yang Kalau ini yang pendek. Ya, siapa sekarang? Enggak. 327. Ibu Warnides. Warnides. Pak Yan nggak ada ya? Kalau begitu Ibu Warnides ya, silakan Bu. Baik Ibu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 32 ayat 7, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Dari tanah. Tanahnya menggunakan tin ya. Nah, cerita manusia dari tin juga ada di banyak ayat ya. Boleh dicatat ini di surat 3 49, surat 5 110, surat 6 ayat 2, surat 7 ayat 12, 17 ayat 61, 23 ayatnya 12, 28 ayat 38. Nah, ini termasuk di surat 32 ayat 7. Mintin di surat, coba lihat yang 23 12 ya. 23 12 juga dari tin sini nih sama. Silakan Bu Warnides. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Nah, tin itu secara bahasa artinya plester, Bu. Plester. Ya, secara bahasa. Tin dari kata toyana artinya plester. Atau wataknya yang baik. Tin juga artinya bawaan, Bu. Bawaan tuh watak juga sebetulnya. Tin juga berarti tempat yang berlumpur. Ibu kalau main di lumpur terus naik ke atas jadi apa, Bu? Ibu main nyemplung di lumpur tuh, terus naik ke atas. Badannya ketutup lumpur. Nah, menutup itu namanya tin juga. Ya, jadi tin adalah tanah yang sudah menjadi organ tubuh atau raga yang membungkus jiwa manusia.
Jiwa di dalamnya dibungkus dengan raga. Nah, tin adalah tanah yang sudah menjadi bungkus. Seperti plester. Oh, plester itu sama. Iya, Cuma kan bayang kan berurut tadi min hamain, min solsolin, min turobin, min tin gitu. Mintin itu sudah jadi bahan baku manusia. Kalau tadi kan masih buminya, tadi kan masih tanah bumi itu. Tanah datar, tanah kering, tanah berapi. Nah, ada tanah yang jadi bahan baku manusia. Yang disebutin tadi tuh solsolin, hamain, turobin, sama tin. Tin gitu, Bu. Hamain adalah tanah hasil ekstrak mikroorganisme dalam bentuk mineral inti. Sol sudah jadi sel. Ekstrak tanah yang sudah jadi sel, bahan baku makhluk hidup. Bisa dalam bentuk tanaman, buah-buahan atau enzim. Udah jadi bahan makanan. Turobin adalah tanah yang berkarakter. Itulah kemudian muncul ras gitu. Nah, kemudian tin, tanah yang sudah menjadi bungkus. Yang dibungkus adalah jiwanya di dalam gitu. Sudah jadi tin namanya. Jadi semua jenis tanah yang diterangkan dalam Quran menjelaskan rangkaian asal usul bumi mulai dari wilayahnya, bentuknya, kandungannya serta karakternya termasuk proses penciptaannya dari yang paling sederhana yang sampai paling rumit. Termasuk derivat dari tanah tadi sampai menjadi makhluk hidup. Apakah itu tumbuhan, binatang, juga termasuk di dalamnya manusia. Gitu. Nah, dalam penciptaannya itu tidak lepas dari air. Gitu, Bu. Suratnya berapa tuh? 25, aku lupa. 24. jadi makin bangga, Kang. Ya? Saya Gimana, jadi Bu? makin bangga cara kita mengadres menyatakan bangsa kita tanah air. Tanah Ya, air, kan? iya. Iya. Kayaknya negara bahasa lain nggak ada tuh pakai tanah air. My homeland, iya. Homeland Tanah. ya. Makanya ada lagunya, Bu. Tanah air. Itu suka saya Iya. sangat kalau nyanyi ada lagu itu. Begitu. Coba kita nyanyiin lagunya. Jadi maksud saya esensinya luar biasa. Kalau nyanyi lagu ini hak cipta nggak, Bu? Ya. Ya kan kalau di YouTube ini hak mengambil hak cipta nggak? Tanah air lagu ada hak ciptanya nggak, Bu? Nggak tahu. Tapi amazing gitu loh bahwa kita ada dong, Kang. Ya, ada dong hak cipta. Berarti di stop dulu ya. Tapi kalau di share kayak gini enggak, kecuali bikin konten tuh apa. Ini kan bukan konten, contoh. Ya, boleh. Kita punya lagu Tanah Air Pusaka kan. Gitu. Tanah air tidak lupa. Ini kan cara kita mengadres bangsa kita tanah air, rasanya di bahasa lain country. Mana lagunya, Bu? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi yang jaya. Ini lagu yang sangat dalam maknanya. Indonesia sejak dulu kala. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.
Di sana tempat lahir kita, dibuai, dibesarkan kita, tempat berlindung di hari itu, sampai akhir menutup mata. Ya, Sangat dalam artinya. udah ya, segitu. Ada Iya. lagunya Tanah Air.